teman-teman juga harus ingat, klik perbaharui ini ternyata ada jumlah maksimalnya. Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel TCPNS dan Navigator Guru. Semangat pagi ya teman-teman semua ya, semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran di hari ini. Oke teman-teman, saya akan news update dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi teman-teman, di sini di hasil validasi ini teman-teman banyak sekali yang bertanya, menu yang ada di pojok kanan atas yang perbaharui ini yang warna biru, ini gunanya untuk apa? Apakah ini boleh diklik atau tidak? Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman yakin untuk diklik, silahkan saja yakin untuk diklik perbaharui. Dan teman-teman yang validasinya ini yang tadinya blank menjadi satunya tidak valid. Nah, ada juga teman-teman kondisi yang ketika sudah diklik perbaharui, maka hasil validasinya masih tetap blank. Nah, saya akan berikan penjelasan sedikit. Ini asumsi saya teman-teman ya. Kalau misalkan klik perbaharui ini seperti merefresh tampilan teman-teman semua. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman clear history juga diyakini ada yang berhasil untuk hasil validasi ini menjadi berubah, ada juga yang tidak berubah. Jadi kalau misalnya ada yang tidak berubah, teman-teman jangan khawatir. Biar saja, karena itu kan sistem teman-teman. Nah, teman-teman juga harus ingat, klik perbaharui ini ternyata ada jumlah maksimalnya nih teman-teman. Hanya diizinkan reload ulang data sebanyak 3 kali dalam satu periode validasi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah 1 kali, ya udah biarkan aja. Kalaupun beberapa kali tetap harus tidak valid, ya memang untuk keseluruhan teman-teman yang PPG 2022 itu statusnya tidak valid dan blank. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan ada 3 kategori yang pernah dibahas saya kemarin, silakan teman-teman lihat channel saya di video saya kemarin. Kalau misalkan teman-teman belum lihat, silakan supaya kita nyambung pembahasan di pagi hari ini teman-teman. Jadi ada 3 kategori teman-teman, ada yang hasil validasinya blank, hasil validasinya tidak valid, ada juga yang hasil validasinya sertifikat pendidiknya ternyata belum lulus. Oke. Nah teman-teman, kita udah tahu ya teman-teman ya, klik perbaharui ini menjadi berubah ininya, dan ada juga yang tidak berubah. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan tidak berubah bagaimana Mas Gema? Kalau misalkan tidak berubah, biarkan saja. Nanti kalau sudah normal, datanya sudah masuk semua dan validasinya sudah beres, proses tarik data sudah beres, maka hasil validasinya pun dia akan valid tersendiri. Ya, gitu teman-teman. Syaratnya sudah pasti tahu kan? Syaratnya adalah teman-teman sudah berhasil atau sudah sesuai jam mengajar, kemudian mata pelajaran wajib maksudnya 24 jam, kemudian sebagai guru apa ada situnya, sesuai dengan sertifikat pendidiknya teman-teman semua. Oke. Nah, teman-teman ada yang bertanya juga tentang linearitas. Jadi kalau misalkan linearitas teman-teman itu sudah diatur teman-teman, silakan teman-teman buka surat edaran aja deh kalau misalkan teman-teman lupa. Surat edarannya itu ada di surat edaran di ppg.kemendikbud.go.id. Buka aja surat edaran sasaran 4 atau surat edaran sasaran berapa, pasti di paling akhirnya ada kolom tentang linearitas. Jadi linearitasnya itu nanti sesuai dengan rumpunnya teman-teman semua. Oke. Jadi kalau misalkan saya bahas di sini nanti ada sheet lah, ada video lanjutan kalau misalkan teman-teman ingin dibahas tentang linearitas program studinya. Oke. Kita lanjut di fokus di info GTK nih teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi teman-teman, apakah kita yang statusnya tidak valid ini bisa masuk di SKTP TW1? Nah, saya pernah bertanya nih teman-teman kemarin ya. Perkiraan bisa masuk SKTP TW1 kapan yang 22? Nah, ternyata dibalasnya adalah tunggu penarikan data berikutnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari sini teman-teman, perkiraan SKTP TW1 penarikan data berikutnya. Karena kan penarikan data itu kan kemarin itu kan sudah ditarik datanya teman-teman. Jadi yang kemarin itu sudah ditarik datanya dan sudah menjadi SKTP yang pernah saya bahas di video kemarin. SKTP-nya sudah keluar di salah satu daerah, teman-teman bisa lihat lagi videonya. Itu sudah keluar SKTP dari penarikan pertama. Jadi kalau misalkan kita nih yang masuk di penarikan kedua nih, yang ini yang belum valid dan yang tidak valid dan blank, jadi nanti akan otomatis bisa masuk dan sudah masuk di simptomnya, dan nanti akan divalidasi teman-teman dan akan valid kalau misalkan teman-teman isiannya sudah benar. Asumsi saya adalah ketika teman-teman sudah masuk kemudian sudah divalidasi, itu akan masuk di TW1, tapi bulannya mungkin akan berbeda. Mungkin yang SKTP yang kemudian sudah terbit bisa dicairkan seminggu atau 2 minggu ke depan, mungkin kita akan berbeda, beda seminggu atau bisa beda 2 minggu di bulan berikutnya. Jadi yang penting mah sekarang teman-teman datanya sudah masuk ke Simtum, kemudian data teman-temannya sudah
tidak error di Dapodik, maka teman-teman sudah tenang. Seperti itu tugasnya saja. Oke, percayakan saja teman-teman. Nah, kemudian alurnya seperti apa? Kemarin saya sudah bahas total tentang alurnya, tentang tunjangan fungsional. Nah, itu ada di Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022. Tapi saya akan bahas sedikit teman-teman. Di sini teman-teman di gambar 1 ini ada alurnya teman-teman. Input dan atau pembaruan data guru ASN di daerah nih teman-teman. Kalau misalnya sudah, langsung dipalidasi dan penerimaan tunjangan ini dipalidasi nih teman-teman. Kalau sudah dipalidasi, langsung SKTP keluar, langsung pembayaran tunjangan. Setelah pembayaran tunjangan dilakukan, maka tunjangan tersebut diterima oleh guru. Nah, pembayaran tunjangan ini dilakukan oleh daerahnya atau SKPD-nya masing-masing. Kalau saya tidak salah kemarin di Permen Nomor 4 Tahun 2022 nih teman-teman. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat teman-teman alurnya tunjangan itu seperti apa, kemudian SKTP seperti apa, kemudian saya atau tidaknya bisa teman-teman terjawabkan dari video yang tadi. Jadi teman-teman harap sabar, dan beberapa teman-teman mungkin misalkan dalam satu sekolah nih teman-teman, guru A ternyata ditampilkan info GTK-nya itu adalah tidak valid. Nah, kemudian teman-teman yang di guru B masih satu sekolah ternyata masih blank. Itu hal yang wajar teman-teman, walaupun dalam satu sekolah. Nah, kalau misalkan nanti kalau sudah datanya sudah normal semua, sudah tertarik semua, sudah tervalidasi semua, maka akan ada yang berbeda. Nah, maka itu yang jadikan kita pertanyaan, kenapa kok Dapodiknya sama tapi ada yang tidak valid. Tapi kalau saat ini itu pasti semuanya itu akan berbeda. Ada yang tidak valid, ada yang blank. Nah, itu hal yang wajar teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ragu untuk melihat data Dapodik, silakan teman-teman bisa lihat cerminannya di ptk.datadik. Itu teman-teman lihat nanti per menunya ada apa saja, dan itu yang ada di Dapodiknya teman-teman semua. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian. Nanti akan saya update lagi video-video selanjutnya. Tetap subscribe, like, dan share untuk teman-teman yang lainnya, dan bunyikan tanda lonceng untuk menemukan atau menerima informasi update video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.